saja. Apakah pakaian takwa termasuk syarat dalam sholat? Bagaimana yang masih berpakaian isbal atau apakah sah sholatnya? Jadi memang pakaian takwa wajib, sholat atau tidak sholat, gitu kan? Pakaian takwa maksudnya pakaian yang sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa libasut taqwa dzalika khair, ya. Saya takut lupa ini, jadi saya tulis dulu. Jadi Allah SWT mengatakan, dan pakaian bertakwa, maksudnya mengikuti hukum Allah SWT, itu pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik. Ini dalam sholat atau di luar sholat tentunya. Ya. Kalau ada orang isbal dalam sholat, ini ada hadisnya. Walaupun masih dipersisikan oleh para ulama, Nabi SAW pernah menyuruh sahabat yang sholat sementara musbil. Artinya mata kakinya tertutup bagi laki-laki, ya. Maka Nabi SAW suruh ulangin sholatnya. Bukan cuma suruh ulangin sholatnya, suruh ulangin wudunya. Nabi SAW mengatakan, ulangin wudu'mu, ulangin sholatmu, dua-duanya. Dia kembali wudu, dia kembali sholat. Selesai salam, kata Nabi yang kedua kali, ulangin lagi wudu'mu dan sholatmu. Ya. Lalu ada sahabat disebut bertanya, ya Rasulullah, kenapa anda suruh ulangin? Sahabat yang disuruh ulangin sholat nggak nanya. Yang nanya orang lain, kata Nabi SAW, karena dia musbil, mata kakinya tertutup. Berarti memang tidak boleh tertutup sementara sholat, gitu kan? Di luar sholat ada lagi hukum lain, memang tidak boleh isbal bagi laki-laki, dilarang. Kata Nabi SAW, 3 orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah musbil, mannan, satu lagi itu musbil adalah orang yang matanya tertutup, itu kan bagi laki-laki. Kemudian yang kedua adalah orang yang mannan dan nyebut-nyebut kebaikannya, dan yang ketiga adalah malikun kadzab, raja yang pembohong. Itu kan raja nggak perlu bohong, tapi dia berbohong. Maka ini orang yang paling berat siksaannya hari kiamat. Ini memang masalahnya di sholat, di luar sholat dianjurkan laki-laki tidak menutup mata kakinya. Kalau anda bilang misalnya, kan pemandangannya bagaimana Ustaz? Kalau celana saya jingkrang atau naik ke atas, saya heran dengan orang-orang yang mengatakan kalimat seperti ini. Sering saya dengar, ya, kayak malu gitu. Kalau ke kantor atau ke acara perkawinan, subhanallah, ada orang di mall sana atau di jalan-jalan, itu jalan pakai celana di atas lututnya, nggak malu. Ada orang lebih atas lagi pakai celana pendek, nggak malu. Kok anda yang naik sedikit malu? Ini bagaimana caranya? Dan perlu digarisbawahi satu hal, ya. Jangan membangun persepsi sendiri. Misal gini, kenapa ada orang laki-laki kalau pakai jas merasa dirinya keren? Karena persepsinya ini keren. Kalau dia pakai baju koko, sama nggak dia persepsikan? Kalau tidak sama, dia tidak percaya diri, gitu kan? Sama orang pelihara jenggot, orang tidak isbal, orang jalan kanan, itu kan kalau dia percaya diri saja, persepsinya ini bagus di mata Allah, selesai, nggak ada masalah. Yang indah itu indah di mata Allah, pencipta langit dan bumi, bukan kepada orang-orang. Apa yang anda inginkan dari orang-orang? Pujian lidahnya? Demi Allah Bapak Ibu sekalian, cuma sepanjang lidahnya. Kamu gagah ya, kamu cantik ya, kamu kaya ya, selesai. Apa yang anda mau dari itu? Gak ada sesuatu yang bisa diambil. Tapi kalau Allah SWT pencipta langit dan bumi yang memuji anda, memberikan semua kebutuhan kita dengan hanya patuh kepadanya, lalu apa masalahnya? Gitu kan?